Rupanya Hira tidak mendengar percakapan antara Eda dan Orhun. Kemudian Orhun memintanya tetap berada di kantor, sedangkan Eda sangat marah melihat keduanya semakin dekat. Oleh karena itu, Eda terpaksa memberitahu ibunya soal pembunuhan sehingga mereka berdua berencana memberitahu rahasia ini kepada Afife. Hira tidak bisa tidur karena merasa tidak nyaman melihat Orhun tidur di sofa. Namun Orhun tidak mempermasalahkan masalah ini karena ini adalah keputusannya. Keesokan harinya, Hira terbangun lebih awal lalu memandangi Orhun sambil mengingat perlakuan baik Orhun akhir-akhir ini kepadanya. Kemudian Hira pergi mandi sebelum Orhun bangun. Namun pada saat Hira keluar dari kamar mandi, Orhun sudah bangun dan sedang bersiap-siap. Hira pun menjadi gugup apalagi saat Orhun membantu mengeringkan rambutnya yang masih basah. Momen langka ini disaksikan oleh Gulnur yang tidak sengaja masuk ke kamar untuk mengganti spray. Gulnur pun ikut terbawa perasaan setelah melihat momen manis ini sampai dia berdoa agar mendapat suami yang romantis seperti Orhun memperlakukan Hira. Sementara itu, Afife mendengar cerita Gulnur sehingga dia mulai overthinking memikirkan masalah ini. Ditambah lagi, Nursah membahas bayi saat mereka berkumpul di ruang tengah. Adapun Orhun senang melihat raut wajah ibunya sehingga dia menambah kekesalan ibunya dengan bilang kalau dia ingin segera menjadi seorang ayah. Namun bukan hanya ibunya saja yang kesal, Eda juga kesal dengan celutukan Orhun sehingga dia meminta Orhun membuktikan kalau Hira bukanlah penbunbun. Orhun pun bilang kepada Eda kalau dia punya video yang membuktikan kalau Hira tidak terlibat dalam kematian saudaranya. Sementara itu, Afife mencari cara untuk mencegah kehamilan Hira karena dia tidak mau garis keturunannya dirusak oleh wanita yang pernah menjadi budak. Oleh karena itu, Afife memanggil Hira ke kamarnya lalu menyuruh Hira untuk meminum pil yang telah dia sediakan. Untungnya Orhun mencurigai sesuatu yang sedang dilakukan oleh ibunya. Dia membawa istrinya pergi lalu meminta Hira untuk menceritakan apa yang sedang mereka bicarakan. Namun Hira mengulang ucapan Afife dengan bilang kalau semua itu adalah urusan wanita. Sebenarnya Hira sangat sedih dengan hal ini, tetapi dia juga harus sadar diri dengan posisinya. Kemudian Afife datang membawa pil itu lagi lalu meminta Hira untuk meminum di depan matanya. Sementara itu, Eda dan ibunya sedang mencari cara untuk menemukan video yang membuktikan Hira tidak bersalah. Mereka juga berencana akan menghapus video itu supaya tidak ada bukti lagi setelah mereka memberitahu Afife soal pelaku pembunuhan putrinya. Namun misi mereka gagal karena mereka tertangkap basah oleh Orhun. Orhun mengajak Hira ke lingkungan yang sama persis dengan foto yang pernah ditunjukkan oleh Hira. Hira tampak senang karena dia bisa mencari jejak orang tuanya di lingkungan ini. Selain itu, Hira juga menyusuri setiap jalan sambil berusaha mengingat momen masa kecilnya. Namun saat menyusuri lingkungan ini, Hira bertemu lagi dengan Meryem. Keduanya pun sangat senang sehingga mereka bertukar nomor ponsel agar memudahkan untuk berkomunikasi ataupun bertemu lagi. Kemudian Orhun dan Hira ke toko kayu milik Yakub dan mereka mencoba mencari jejak orang tuanya lewat Yakub. Yakub bilang kalau lokasi yang berada di foto Hira itu adalah rumah milik Tuan Seda dan istrinya, namun mereka tidak memiliki anak. Mendengar kabar itu membuat Hira sedikit kecewa, namun dia merasa nyaman seolah-olah dia sudah mempunyai ikatan dengan lingkungan ini. Setelah seharian mencari jejak orang tuanya, Orhun dan Hira pun pulang ke rumah. Hira mulai penasaran mengapa akhir-akhir ini Orhun memperlakukannya dengan baik. Adapun Orhun tidak bisa menyimpan rahasia ini lebih lama lagi sehingga dia bilang kalau Hira bukanlah penyebab kematian saudaranya. Hira sangat terkejut dan senang mendengar kebenaran ini. Namun Hira juga sedih karena tujuan pernikahan ini untuk apa lagi setelah Orhun sudah mengetahui kebenaran.
Kemudian Hira mulai merasakan sakit di bagian perutnya dan dia mencoba menahan rasa sakit itu dengan cara menidurkannya. Walaupun Hira sudah tidur, rasa sakit itu tidak hilang sehingga Orhun berniat membawanya ke dokter. Namun Hira menolak tawaran Orhun dan mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Kemudian Hira menemui Afife lalu meminum pil yang telah disediakan oleh mertuanya. Karena rasa sakit yang sudah dirasakan sejak semalam, Hira tidak bisa menyiapkan kopi untuk suaminya. Kemudian Eda mengambil alih dengan mengantarkan kopi Orhun ke kantor. Di sana, Eda sengaja menumpahkan kopinya ke baju Orhun sehingga Orhun pergi dari kantornya. Dari situlah Eda bisa beraksi untuk mencari flashdisk berisi video bukti Hira tidak bersalah. Sementara itu, Hira sedang mengalami rasa sakit yang luar biasa sehingga Orhun langsung membawa istrinya ke rumah sakit. Akhirnya Hira pun ketahuan meminum obat pil pencegah kehamilan tanpa dosis yang disarankan oleh dokter. Mendengar apa yang disampaikan oleh dokter, Orhun tahu kalau semua ini ulah ibunya dan Orhun sangat marah karena ibunya selalu mencampuri kehidupannya. Kemudian Afife memberitahu alasan dia melakukan ini karena dia tidak mau memiliki cucu dari wanita yang pernah menjadi seorang budak. Namun Orhun malah makin menegaskan kalau dia akan tetap punya anak. Sementara itu, suasana berubah menjadi canggung antara Orhun dan Hira. Hira tampak gugup setiap kali Orhun mendekatinya dan Hira juga tidak bisa menerima keputusan Orhun karena pernikahan mereka hanyalah sandiwara. Kemudian Nursah menemui Hira ke kamarnya untuk merekomendasikan buku-buku yang dia baca. Namun Nursah kembali membahas topik tentang bayi sehingga Hira mengalihkan pembicaraannya karena dia melihat Orhun sedang mendengar percakapan mereka. Oleh sebab itu, Hira terus melamun sambil memikirkan ucapan Orhun soal ingin memiliki anak. Kemudian Orhun masuk kamar dan melihat istrinya sedang mengganti sarung bantal. Orhun pun menyuruh istrinya untuk tidak melakukan pekerjaan itu lagi karena bukan tugasnya. Adapun Hira menjadi gugup ketika Orhun mendekatinya, apalagi saat Orhun mencoba membantu mengeringkan rambutnya lagi. Disinilah perasaan Hira menjadi campur aduk, apalagi Orhun selalu mendekatinya dengan penuh gairah. Orhun menyikap rambut Hira lalu memasangkan kalung nihan yang telah dikubur di halaman rumah. Suasana pun menjadi canggung sampai mereka tidak bisa tidur karena memikirkan satu sama lain. Bahkan saat Hira terlelap tidur, dia langsung terbangun karena bermimpi Orhun memegang tangannya. Di dalam mimpinya, Orhun memegang tangan Hira dengan lembut sambil bilang kalau dia akan selalu ada di sampingnya. Mimpi semalam membuat Hira gelisah. Lalu Hira pergi ke kantor Orhun untuk mengantarkan kopinya. Di sana Orhun memintanya untuk berpakaian hangat karena dia mempunyai kejutan besar untuk Hira.